My husband is, he's required to speak publicly. I have received... Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. Enunciate. He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer. Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Your methods are unorthodox and controversial. Up comes your Royal Highness. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeared? It's your peculiar. I take that as a compliment. War with Germany will come, and we will need a king whom we can all stand behind. He's afraid of his own shadow. The nation believes that when I speak for them, but I can't speak. You could do it. You needn't be governed by fear. It'll be like mad King George the Stammerer. Get up, you can't sit there, get up! Why not? It's a chair. That is St. Edward's chair. People have carved their names on Listen it. to me! Listen to me! Why should I waste my time listening to you? Because I have a voice! Yes, you do. Your greatest test is yet to come. What's he say? I don't know, but he seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank you. Bertie, you're the bravest man I know. I intend to be a very good queen to a very great king. Forget everything else and just say it to me. Yo, balik lagi dengan gue Egi di sini. Gue di sini mau menganalisis sebuah film adaptasi dari sutradara ternama Tom Hopper yang mengangkat sebuah film yang diangkat langsung dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang seorang raja Inggris ke-6 atau bisa kita sebut seorang pangeran Albert alias Duke of York dalam mengatasi kekurangannya dalam berbicara. Film ini diberi nama dengan King's Speech. Film The King's Speech sendiri mengisahkan tentang perjalanan Raja George ke-6 menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris. Perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah, lantaran ia mengalami masalah dalam berbicara. Ratu Elizabeth adalah salah satu orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk menyembuhkan Raja George ke-6 dari kegagapan yang ia derita sejak kecil. Dengan penuh kepercayaan tinggi bahwa kegagapan yang diderita oleh suaminya bisa sembuh, Ratu Elizabeth mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah kerajaan Inggris. Hingga suatu ketika beliau bertemu dengan seorang Lodge. Lodge di sini adalah seorang terapis bicara berumur 50 tahun ke atas, berasal dari Australia dan juga seorang aktor teater. Pertemuan antara Lodge dan Raja George ke-6 menjadi titik balik perubahan di antara mereka berdua. The King's Speech diadaptasi dari kisah nyata kerajaan Inggris yang berlatar pada masa Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang diangkat dalam film ini yaitu kekurangan yang dimiliki seorang Raja George dalam kegagapan serta pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan di tengah situasi kritis. Hal ini menjadi sangat menarik mengingat tema yang diangkat film ini bersifat unik karena gagap merupakan suatu hal yang tidak biasa terjadi pada seorang pemimpin. Kekuatan utama seorang pemimpin berasal dari gaya bicara yang dimilikinya untuk memberikan penyataan, penetapan peraturan, berdemokrasi, dan seterusnya. Lalu jika pemimpinnya gagap, akan muncul suatu pertanyaan yang luar biasa mengusik. Bisakah ia menjadi seorang pemimpin yang handal bagi rakyatnya? Pada film ini seakan menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi seorang pemimpin adalah hal yang sulit. Di bawah tekanan yang tinggi, serta keterpaksaan penerimaan kepemimpinan sebagai Raja George ke-6 yang ia terima dari kakaknya yaitu Pangeran David atau biasa disebut Prince of Wales. Selain itu dia dihadapkan dengan rasa ketidakpercaya diri menjadi sosok seorang pemimpin. Film ini juga menunjukkan sikap temperamental seorang raja yang tentu akan menciptakan cerita yang negatif. Mengapa demikian?
Kekerasan yang terjadi pada Raja George ke-6 pada saat kecil seakan mencerminkan kelemahan sistem pengawasan kerajaan zaman dulu. Film ini terdapat pesan moral mengenai bagaimana seharusnya seseorang tidak perlu takut untuk berbicara di depan umum, walaupun harus dengan gagap atau kesulitan yang lainnya, karena setiap orang memiliki hak untuk didengarkan. Saya suka adalah ketika Raja George dan di ruangan terapi untuk pertama kalinya dan ingin merokok agar dirinya berasa rileks dan tidak gugup. Lalu dia dilarang oleh Leones dan dia berkata, "Please don't do that." And Raja George berkata, "My physical said relaxation." And Leones berkata, "They're idiot." Lalu Raja George menyaut lagi, "They're be nice." And Leones menjawab, "Then they did. I got still my rules." Gila, keren banget kan? Home with my wife, and no one would give a damn. Well, please don't do that. I'm sorry. I believe sucking smoke into your lungs will kill you. My physicians say it relaxes the throat. They're idiots. They've all been knighted. Makes it official then. Lalu teori komunikasi yang dihadirkan adalah sosial komunikasi ACT, teori penetrasi sosial, attribution theory. Teknik public speaking yang ada di film antara lain, pertama yang paling penting meningkatkan rasa percaya diri. Dengan awal mula Raja George belajar berbicara melawan kehidupannya, dengan dibantu oleh Leones, dia mulai menunjukkan rasa kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik. Kedua, membuat orang lain emosional dan juga terpengaruh mendengarkan pidatonya sendiri. Saat segmen Raja George menyampaikan pidato, terlihat bahwa kedua, membuat orang lain emosional dan juga terpengaruh mendengarkan pidatonya sendiri. Saat segmen Raja George menyampaikan pidato, terlihat bahwa warga-warga di Inggris merasa emosional, spirit, dan menemukan rasa patriotisme. Dan juga tubuhnya kepercayaan terhadap Raja George ke-6. Tiga, kemampuan dalam memimpin. Di sini terlihat jelas bahwa sebelum jadi raja, dia tidak yakin memimpin peran sehebat itu. Karena perasaan dihantui sejak kecil membekas dalam dirinya. Tetapi itu semua berubah 180 derajat. Dan dia menghilangkan keraguan tersebut dengan cara take action dan mengambil langkah yang benar. Terima kasih telah menonton video dari gue. Jangan lupa tinggalkan jempol ke atas jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka, kasih tombol ke bawah. Baik, see you in the next video. Bye bye.